pembelajaran kemarin supaya kita tidak lupa. Silakan siapa yang mau mereview. Kayaknya Pak Gozali deh mereview. Karena Bu Ira kemarin juga datangnya agak terlambat. Silakan Pak Gozali, hari ini diborong Pak Gozali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemarin itu kan kita sudah belajar yang artinya materi terkait dengan tantangan ataupun kendala dan solusi dalam aplikasi PKH, yang artinya menerapkan PKH itu ketika kita terapkan itu kan kita pasti memiliki kendala-kendala dan tantangan, yang dari tantangan itu nanti akan menciptakan sebuah solusi. Itu kemarin kita belajar dari situ, Bu. Kan tentunya kan Bu Ira, kemudian saya sendiri ketika belajar tentang PKH ini, ketika diterapkan di siswa kita ataupun siswi kita, itu kan pasti ada kendala yang kita hadapi. Nah, itu kemarin yang kita pelajari. Dan kemarin sempat kita bahas, artinya kita belajar kaitannya dengan beberapa contoh RPP atau pembuatan RPP yang di dalamnya itu memuat PKH, memuat pendidikan keterampilan hidup. Nah, bagaimana menyusun RPP-nya, kemudian bagaimana mengimplementasikan modul PKH ini ke dalam RPP maupun ke dalam pembelajaran siswa-siswi di SMK ataupun SMP kita. Itu sih Bu yang saya tangkap. Ya, baik. Terima kasih Pak Gozali sudah mereview kemarin ya. Terus untuk selanjutnya kita akan mencoba, ini Pak siapa namanya, Pak Gozali kan yang nge-share ya? Iya, itu Bu, contohnya. Oke. Ya, baik. Sebentar ya, saya mencoba untuk dokumentasi. Atau punya jenengan aja Bu ya? Kenapa begitu? Ya nggak apa-apa, maksudnya punya jenengan aja. Ini Pak. Apa? Sama aja kok. Sama aja ya. Iya, nggak apa-apa, sama aja Pak. Ya, sebentar. Oke, sebentar ya. Kelihatan kok Pak, sama. Ya, Bu Ira juga kelihatan ya Bu Ira ya? Kelihatan Bu. Oke, baik. Silakan Pak untuk bisa menjelaskan tentang RPP-nya. Untuk RPP ini kan namanya masih belajar Bu ya. Nggak tahu benar atau salahnya, nanti mohon koreksi bersama Bu Ira sama Bu Ufa. Yep. Ini kan yang pertama saya mengambil materi kelas 11 yaitu matriks. Latihan matriks untuk KI-nya ya berarti kompetensi inti, kompetensi KD-nya juga kita yang pertama di sini KD-nya itu menerapkan operasi matriks dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks. Ini berarti saya ambil 3.15 sama 4.15 untuk kompetensi dasarnya. Indikatornya saya kira juga tak perlu saya utarakan Bu ya. Maksudnya kan tentunya sudah bisa dibaca, yaitu mengidentifikasi, menerapkan, menentukan, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks dengan menggunakan operasi perkalian dua matriks. Ya. Untuk tujuan pembelajarannya itu yang pertama itu tentunya dengan diskusi untuk mengetahui tadinya indikator itu. Untuk materinya berarti ini saya cantumkan materi. Ya. Pendekatan yang saya ambil yaitu scientific, model pembelajaran discovery learning, observasi, diskusi, dan tanya jawab untuk metodenya. Kegiatan pembelajarannya ini, saya mencoba yang artinya menerapkan PKH ke dalam pendahuluan atau persepsi di dalam RPP saya. Nanti bisa dikoreksi bersama-sama untuk Bu Ira sama Bu Ufa. Kegiatan pendahuluan seperti biasa ini untuk RPP tatap muka Bu ya, luring Bu ya. Ya, tidak apa-apa Pak. Ya, silakan. Guru menyampaikan salam seperti biasa, guru meminta ketua kelas memimpin doa, kemudian mengecek kehadiran,
Kemudian guru memberi stimulus tentang tips mengerjakan proyek bersama tim dengan menampilkan video, yang artinya ini video dari YouTube yang kemarin di-share Bu Ira, Bu Ufa, yang tentang tips mengerjakan proyek bersama tim. Yang ini artinya untuk kerjasama karena kita pembelajarnya diskusi Bu nantinya. Oke. Nah ini saya stimulusnya yaitu video tentang ya bagaimana mengerjakan suatu proyek bersama itu saya masukkan ke dalam sini. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan pretest terhadap siswa yaitu tentang materinya konsep matriks. Nah, kemudian untuk kegiatan intinya, yang pertama guru meminta peserta didik membentuk kelompok yang terdiri dari 4 siswa. Yang artinya ini belajar karakter mengatur diri sendiri, Bu. Artinya siswa itu biar bisa ngatur diri sendiri untuk di kelompok dengan siapa dan siapa, yang artinya kita hanya memberikan arahan dan siswa itu membentuk kelompoknya sendiri. Kemudian yang kedua, peserta didik diminta mengamati gambar tabel sebut data yang dipresentasikan oleh guru. Yaitu ini belajar karakter berpartisipasi, semua siswa itu mengamati gambar yang sudah disediakan. Kemudian untuk yang ketiga, peserta didik ditugaskan untuk membaca buku untuk mengidentifikasi konsep perkalian matriks ini ya. Membaca buku dia bisa mengidentifikasi ini adalah kita coba belajar berpikir kritis Bu untuk siswanya. Ini kemudian untuk peserta didik mengamati bahan ajar yang disampaikan oleh guru juga belajar karakter berpartisipasi, membaca buku berkaitan dengan perkalian 2 matriks itu juga karakter berpartisipasi. Kemudian peserta didik berdiskusi tentang bagaimana cara menentukan perkalian matriks menurut ordo pada matriks. Ini coba diskusi itu siswa dan siswa itu bekerja sama Bu, karakter bekerja sama. Kemudian peserta didik mengidentifikasi langkah-langkahnya, berarti mencoba kita memasukkan karakter berpikir kritis terhadap diskusi itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu menanya, ini guru menugaskan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi, itu juga termasuk ranah karakter berpikir kritis. Kemudian yang selanjutnya itu peserta didik mendiskusikan tentang langkah-langkah operasi perkalian 2 matriks. Artinya ketika sudah mengidentifikasi, coba berpikir kritis siswa itu, karakter berpikir kritis, kemudian belajar bernegosiasi juga di dalam diskusi itu Bu. Kemudian juga kerjasama dan semua siswa yang ada kelompok itu berpartisipasi satu sama lain. Yang selanjutnya guru meminta peserta didik untuk menentukan operasi-operasi perkalian 2 matriks itu ketika sudah diskusikan. Nah ini nanti siswa itu disuruh berpikir bagaimana cara menentukan operasi perkalian 2 matriks. Dan selanjutnya peserta didik menggali informasi cara menentukan operasi perkalian 2 matriks. Ini nanti dengan bertanya sama guru, bertanya dengan siswa satu sama lain, ini juga berpikir kritis. Kemudian mengumpulkan informasi ataupun mencoba, itu guru meminta peserta didik untuk mencoba menentukan operasi perkalian 2 matriks berdasarkan apa yang telah diperoleh dari hasil diskusi. Ya coba menerapkan, yang artinya ini juga masuk ke dalam ranah karakter berpikir kritis. Kemudian peserta mencoba menentukan operasi perkalian 2 matriks berdasarkan apa yang telah diperoleh dari hasil diskusi, juga ranahnya berpikir kritis. Kemudian untuk menalar dan mengasosiasinya, yaitu guru menugaskan peserta didik untuk memeriksa kebenaran jawaban sendiri dan jawaban temannya tentang operasi-operasi perkalian 2 matriks. Ini berarti mereka, saya sendiri mencoba bagaimana mereka itu akan belajar karakter berpikir kritis, bagaimana cara menyelesaikan masalah, kemudian mengambil keputusan,
dan berpartisipasi. Itu di dalamnya termasuk karakter-karakter itu. Kemudian selanjutnya peserta didik kebenaran jawaban sendiri dan jawaban temannya tentang operasi-operasi perkalian dua matriks berdasarkan apa yang telah diketahuinya. Yaitu dia juga berpikir kritis, menyelesaikan masalah, kemudian mengambil keputusan, menghargai pendapat perbedaan, kemudian berempati, yaitu dengan jawaban temannya itu termasuk nanti juga berempati, kemudian berpartisipasi. Kemudian untuk yang terakhir mengkomunikasikan, ini guru menugaskan peserta didik untuk menyajikan cara menentukan operasi perkalian dua matriks. Itu berarti berpikir kritis juga. Kemudian peserta didik membuat bahan presentasi tentang operasi perkalian dua matriks. Itu berpikir kritis, bekerja sama yang artinya bagaimana membuat bahan, bagaimana siswa satu dan yang lainnya posisinya sebagai apa nantinya ketika presentasi, kemudian juga satu sama lain saling berpartisipasi. Kemudian peserta didik menyajikan tentang operasi perkalian dua matriks, itu berarti menyajikan berarti dia belajar berkomunikasi, yaitu menyajikan di depan kelasnya. Kemudian peserta didik lain memberikan tanggapan terhadap presentasi ini, berarti berkomunikasi, artinya memberikan tanggapan, karakternya berkomunikasi, berempati, yaitu ketika temannya yaitu menjawab mungkin ada sanggahan dan lain sebagainya, hargai perbedaan. Kemudian peserta didik menerima tanggapan dari peserta didik lain dan guru, itu menghargai perbedaan. Kemudian peserta didik memperbaiki hasil presentasi dan membuat kesimpulan operasi perkalian dua matriks. Ini menyelesaikan masalah, yaitu memperbaiki menyelesaikan masalah, dan ketahanan, yaitu berarti belajar siswa itu bagaimana tidak mudah putus asa. Yaitu siswa ketika salah kan terkadang salah terus, malas dan lain sebagainya. Nah, ini ketahanan supaya dia mempunyai semangat belajar lagi gitu, Bu. Kemudian untuk penutup itu saya memasukkan karakter berpikir kritis juga, yaitu melakukan refleksi, menanyakan materi yang telah dipelajari, memotivasi peserta didik untuk mengembangkan pemahaman terhadap materi yang sudah dipelajari. Kemudian juga guru membimbing dan memotivasi peserta didik dalam membuat kesimpulan, yaitu berkreativitas juga. Bagaimana membuat kesimpulan itu kan siswa itu kan nanti juga ada banyak pendapat, kreativitas masing-masing nanti dari kesimpulan itu. Kemudian berpikir kritis, ini juga siswa dituntut untuk berpikir bagaimana membuat sebuah kesan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran yang sudah dilakukan dan memberikan penguatan terhadap respon peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Nah, ini kan mengelola stres dan emosi, Bu. Ini karakter ini kenapa saya masukkan di sini? Ini kan nanti respon peserta didik dalam mengikuti pembelajaran ini. Coba ketika kita itu kan siswa itu bisa mengelola itu enggak emosi kan ketika sudah belajar dari awal sampai akhir itu kan mungkin stres dan lain sebagainya kan emosi atau enggak. Nah, ini coba mengelola dan mengelola stres dan emosi ini, karakter ini masuk di sini kalau saya. Kemudian kegiatan penutupnya yang lain juga hampir sama dengan kebanyakan, yaitu untuk menyiapkan kebutuhan alat yang akan datang, kemudian salah satu memimpin doa sebelum pelajaran diakhiri. Guru mengakhiri pembelajaran. Itu sih, Bu, yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan RPP yang di dalamnya mencoba ada enggak karakter 13 yang secara di awal itu sudah saya sudah saya masukkan materi tips mengerjakan proyek bersama tim. Ini kita
coba melihat videonya, itu awal stimulusnya bagaimana siswa itu supaya ada gambaran bekerja secara tim. Itu sih Bu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa Pak Ghazali ya. Apa namanya yang sudah disampaikan. Ya, memang kalau menurut Bu Ira bagaimana Bu tanggapan Bu Ira tentang RPP ini? Pak Ghazali ini kebetulan mengajar mapel matematika dan Pak Ghazali mencoba mengintegrasikan pembelajaran pendidikan keterampilan hidup di dalam mapelnya. Nah, menurut Bu Ira bagaimana pendapatnya Bu Ira? Bagus, Bu. Bagus kan? Tapi apakah ini diselip-selipkan saja atau tidak di awal pembelajaran, Pak, masuknya? Atau diselip-selipkan karakter itu di setiap pembelajaran? Ya, yang Gimana Pak Ghazali? Karakter ini kan di dalam ketika pembelajaran saintifik itu secara tidak langsung saya kira 13 karakter itu pasti ada yang memenuhi masuk di dalamnya Bu ketika kita menerapkan pendekatan saintifik itu. Tinggal di pendahuluan itu coba kita sisipkan yaitu materi PKH-nya. PKH-nya sendiri itu gitu. Kenapa Bu? Ya, bagus Pak. Ya, luar biasa ya, ada gambaran. Saya justru melihat bahwa RPP yang sudah dikerjakan oleh Pak Ghazali ini itu paketnya paket komplit gitu ya. Jadi matematika yang notabene katanya gitu, konon katanya matematika ini sulit untuk bisa mengintegrasikan, PKH ini diintegrasikan pada pembelajaran matematika. Nah, setelah kita lihat RPP-nya Pak Ghazali, ternyata enggak gitu. Jadi ada celah, ada waktu sebenarnya bagaimana guru harus memiliki keterampilan untuk bisa menyampaikan informasi ini. Nah, Pak Ghazali itu meletakkan di depan untuk PKH-nya dan itu kebetulan nyambung dengan topik yang dibahas di matematika ini, karena di matematika ini kalau tidak salah, Pak coba jenengan ke atas Pak. Di mana Bu? Di tujuan pembelajaran di atas, pokoknya di bagian atas. Kalau tidak salah itu tujuan. Nah, diskusi begitu ya. Melalui diskusi peserta didik dapat mengidentifikasi. Jadi tujuan pembelajarannya itu sebenarnya sudah jelas gitu. Akan ada diskusi tentang apa? Tentang matrik pembelajar tentang matrik ya Pak ya. Kalau tidak salah. Ya, tentang matrik gitu yang akan didiskusikan. Nah, bayangkan saja ketika diskusi itu 13 karakter PKH, apa yang akan dimasukkan di sana? Salah satunya yang utama pasti kita akan bayangkan itu adalah bekerja sama gitu. Nah, kemudian Pak Ghazali melihat celah ini, saya lihat bahwa Pak Ghazali melihat celah ini untuk kemudian memasukkan video kerjasama itu sebagai persepsi di awal gitu. Nah, ini yang menurut saya PKH ini itu tidak bertabrakan dengan mapel. Ada alur logika berpikir di anak-anak itu yang halus gitu. Jadi PKH-nya dapat. Nah, ditambah lagi oleh Pak Ghazali di bawah, coba Pak di breakdown di bawah di langkah-langkah di strategi pembelajaran. Nah, itu stop. Jadi yang warna biru itu adalah mencerminkan bahwa Pak Ghazali akan melakukan atau akan mengimplementasikan program pendidikan keterampilan hidup ini, begitu ya Pak? Ya. Jadi misalkan berpikir kritis, maka pada saat guru menugaskan peserta didik, bagaimana guru ini punya keterampilan untuk memancing anak-anaknya supaya mereka punya daya untuk berpikir kritis gitu. Jadi yang biru-biru ini diselipkan ini adalah bagian dari karakter yang ditanamkan dari 13 karakter. Dan menarik lagi, saya tertarik Pak Ghazali, saya ganti bertanya gitu kan. Nah, agak naik lagi Pak. Ketika mengelola stres, nah itu menarik. Kalau yang lain ya itu
sangat nyambung gitu ya. Mengelola Nah, stres, Bu. ketika di mana tadi ya saya melihat Oh, mengelola stres yang di penutup, Bu. ya. Jadi ketika mengelola stres gitu kan. Nah, apa yang ada ini guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran yang sudah dilakukan dengan memberikan penguatan terhadap respon peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Nah, di sini karakter PKH yang akan dimasukkan itu adalah bagaimana mengelola stres dan emosi begitu. Nah, ini kira-kira langkah konkretnya itu seperti apa, Pak? Kalau Bapak misalkan ya, anak ini misalkan ditemui bahwa mereka ada sedikit perbedaan dengan temannya dalam menerima pelajaran matematika misalkan. Sehingga tingkat kesetresan anak-anak itu pasti dalam kelas itu tidak sama. Nah, kira-kira setelah Bapak menuliskan ini, apa sih sebenarnya yang akan Bapak lakukan terkait dengan mengelola stres dan emosi ini? Ini, Bu, ini maksudnya kan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Ya, artinya siswa itu benar kata Bu Fa, itu kan satu sama lain kan berbeda. Yang artinya respon peserta didiknya ada yang tercenderung istilahnya jadi stres dalam arti pusing dan lain sebagainya kan. Ada yang cenderung bisa menangkap kan itu. Nah, makanya ini kan bisa kita laksanakan dalam pengelolaan stres itu, kita bisa memberikan penguatan, semisal bisa motivasi, bisa semisal artinya itu dengan bentuk-bentuk hiburan itu pula istilahnya. Oh, oke. Ice breaking ya? Ya, mungkin bisa seperti itu. Iya, luar biasa. Jadi apakah data yang diperoleh ketika membuat karakter-karakter PKH ini masuk, apakah data ini bermanfaat sebenarnya untuk Bapak dan anak-anak? Ya, ya bermanfaat, Bu, yang artinya kan kita jadi tahu lah istilahnya bagaimana siswa itu apa yang dialami siswa lah ketika pembelajaran matematika. Istilahnya itu sih. Oke, jadi itu maksudnya Pak. Jadi tidak berhenti, stop gitu. Artinya ya sudah, kalau kalian stres aja gitu. Apakah pertanyaan selanjutnya? Apakah ketika mengelola stres dan emosi ini misalkan Bapak menemui beberapa anak yang tingkat emosional dan stresnya itu kan berbeda-beda. Nah, untuk anak-anak yang mungkin mereka tingkat stresnya ini agak tinggi karena dia tidak suka misalkan terhadap pelajaran matematika, apa yang kira-kira Bapak akan lakukan? Membiarkan saja? Apa Pak yang akan dilakukan? Ya, tentunya kan ada beberapa teknik, Bu, ya. Yang pertama itu mungkin kan siswa itu ya kita bimbing secara khusus, melakukan private khusus lah. Permasalahannya di mana. Nah, itu mungkin seperti itu sih salah satunya sih. Oke, terima kasih Pak. Nah, ini maksud saya. Jadi, apakah karakter-karakter PKH yang akan ditanamkan, dan ketika Bapak menemukan karakter-karakter ini, salah satunya mungkin tentang pengelolaan stres dan emosi ini, apakah ini akan juga menjadi bahan evaluasi untuk pelajaran Bapak? Ya, tentu, pasti, Bu. Oke. Jadi itu maksudnya. Artinya ketika mengevaluasi ini, guru tentunya akan berpikir tentang anak gitu ya. Bagaimana sebenarnya kondisi kesiapan dari anak-anak ini. Nah, ini mungkin saja akan diperoleh dari pengintegrasian pendidikan keterampilan hidup di dalam mapel-mapel ini. Justru di samping anak-anak itu juga terpancing untuk melakukan 13 karakter itu bisa diimplementasikan di setiap mapel apapun, tapi yang tidak kalah penting juga menjadikan PKH ini juga menjadi alat evaluasi bagi guru tentang karakter anak.